Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, marilah kita bersama-sama membaca surat Al-Fatihah. Semoga dengan membaca surat Al-Fatihah Allah membukakan ilmu dengan mudah, membukakan rizki dengan mudah, memudahkan semua urusan kita. Amin, amin. Ya Rabbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa auladihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa ila jami' ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wal awliya wa syuhada wa sholihin wal ulama'il amilin wa ila jami'il malaikatil muqarrabin thumma ila jami' abaina ummahatina ajdadina wa jaddatina wa ikhwanina ikhwatina wa akhawatina wa jami' ustadina wa asatidhi ustadina wa jami' masyaikhina wa jami' malahu hakun alina wa kafatil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minatil ahya'i minhum wal amwat. Syai'ulillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Amin. Tidak lupa, mari kita bersama-sama membaca sholawat atas Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga dengan membaca sholawat atas Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kita senantiasa diberi kesehatan badan, umur yang bermanfaat, rizki yang barokah, apa yang kita inginkan, menjadi manusia yang berbahagia selamat dunia sampai surga diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya Rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anta syamsun anta badrun anta nurun fauqa nuri anta iksiru wali anta misbahu suduri. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, marilah kita dalam mengaji ini niat hanya karena Allah, ridho, ikhlas karena Allah, bukan karena yang lain. Kalau niat karena yang lain, akhiratnya mendapat sedikit sekali. Pada pertemuan kali ini kita akan mengaji tentang zakat. Firman Allah dalam kitab suci Al-Quran yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wailul lil musyrikin alladzina la yu'tuna zakah. Dan ancaman
Allah dengan neraka wel bagi orang-orang musyrikin, yaitu mereka yang tidak mengeluarkan zakat. Neraka wel yaitu lembah di neraka jahanam, tempat disiksa orang-orang kafir, orang-orang yang tidak mengindahkan ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita semua mau berzakat sehingga tidak mendapat ancaman Allah, yaitu neraka wel. Firman Allah yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Wala tahsabanna alladziina yabkhuluna bima atahumullahu min fadlihi wa khairal lahum bal huwa syarrul lahum sayutawaquna ma baqilu bihi yaumal qiyamah, yang artinya jangan kamu mengira orang-orang yang bakhil atau kikir dengan apa yang diberikan Allah pada mereka dari kekayaan itu baik bagi mereka, bahkan bahaya bagi mereka, sebab kekayaan itu akan dikalungkan ke leher mereka pada hari kiamat. Juga firman Allah yang artinya, dan mereka yang menimbun emas dan perak dan tidak didermakan untuk menegakkan agama Allah, maka sampaikan berita kepada mereka akan mendapat siksa yang pedih, yaitu di saat dibakar kekayaan itu dalam neraka jahanam, lalu disetrikakan ke dahi dan pinggang dan punggung mereka, dan dikatakan kepada mereka, inilah timbunanmu untuk dirimu, maka rasakanlah apa yang kamu timbun itu. Na'udzubillahi min dzalik. Makanya kita hendaknya mau berzakat, karena kalau hanya menumpuk harta ditimbun, tidak mau berzakat, maka oleh Allah disiksa dengan disetrika ke dahi, pinggang, punggung, karena tidak mau berzakat, maka disuruh merasakan itu timbunan duniamu. Na'udzubillahi dzalik. Semoga kita semuanya mau berzakat sehingga tidak disiksa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Abu Hurairah radhiyallahu berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, tiada orang yang mempunyai emas, perak dan tidak mengeluarkan zakat, melainkan jika tiba hari kiamat akan dibentuk berupa lempengan yang dipanggang di neraka jahanam, kemudian disetrikakan ke dahinya, pinggangnya dan punggungnya, yakni akan dilebarkan badannya untuk mencukupi banyaknya lempengan itu, dan tiap-tiap sudah dingin diulang panggangnya dalam masa sehari yang lamanya sama dengan 50.000 tahun, sehingga diselesaikan hukuman semua hamba, lalu ditunjukkan jalannya ke surga atau neraka. Ditanya, ya Rasulullah,
Jika unta bagaimana? Jawabnya. Dan tidak seorang pemilik unta yang tidak menunaikan kewajibannya. Dan di antara kewajibannya ialah memerah ketika memberinya minum dan mengeluarkan zakatnya, melainkan jika tiba hari kiamat dibentangkan lapangan yang luas sepenuh dan sesehat keadaannya, tidak kurang daripadanya, meskipun satu anak unta akan menginjak-injak dengan kakinya dan menggigit dengan mulutnya. Setiap sudah lewat, yang terakhir diulang oleh yang pertama dalam masa sehari yang lamanya sama dengan 50.000 tahun, sehingga diselesaikan hukuman semua hamba. Kemudian ditunjukkan jalannya ke surga atau neraka. Ditanya, ya Rasulullah, bagaimana lembu dan kambing? Jawabnya, tiada seorang pemilik lembu dan kambing yang tidak dikeluarkan zakatnya, melainkan bila hari kiamat dibentangkan lapangan luas dan tidak tertinggal daripadanya satupun. Tidak ada yang bengkok tanduk atau patah tanduk atau tidak bertanduk, dan kesemuanya akan menendang dengan tanduknya dan menginjak-injak dengan kakinya. Tiap sudah lewat, yang akhir diulang oleh yang pertama dalam masa sehari yang sama dengan 50.000 tahun. Kemudian ditunjukkan jalannya ke surga atau neraka. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang diberi oleh Allah kekayaan harta kemudian tidak mengeluarkan zakatnya, akan dibentuk baginya harta itu berupa ular yang botak kepalanya, bersungut dua, lalu dikalungkan di lehernya pada hari kiamat, lalu menggigit kanan kiri pipi sambil berkata, aku hartamu, aku timbunanmu, timbunan kekayaanmu. Dengan hadis tersebut, marilah kita semuanya mengeluarkan zakat harta kita, jangan hanya ditumpuk-tumpuk sehingga oleh Allah akan disiksa di neraka. Harta itu membentuk ular yang botak kepalanya, bersungut dua, lalu dikalungkan di leher pada hari kiamat, lalu menggigit kanan kiri pipi sambil berkata, aku hartamu, aku timbunanmu. Na'udzubillahi dari bila kita kemarin belum pernah zakat, mari kita mulai sekarang mau berzakat, karena harta hanya titipan Allah, sebagai ujian kita. Kalau kita tidak mau berzakat, besok merupakan ular, berupa ular harta kita, kemudian dikalungkan kepada kita, menggigit pipi kanan kiri. Na'udzubillahi dzalik. Al-Ahnaf bin Qais radhiyallahu an berkata, ketika saya duduk dengan pemuka Quraisy, tiba-tiba datang seorang tampan, bentuk rambut dan pakaiannya, lalu memberi salam dan berkata, sampaikan berita pada orang-orang yang menimbun kekayaan akan mendapat lempengan dari neraka jahanam. Kemudian diletakkan
di tetek mereka dan keluar dari bahu mereka, kemudian diletakkan di bahu dan keluar dari tetek mereka sehingga ia bergoyang-goyang kesakitan. Kemudian orang tampan itu duduk bersandar di tiang masjid. Lalu saya mendekatinya dan berkata padanya, orang-orang nampak kurang senang menerima keteranganmu itu. Jawabnya, mereka tidak mengerti apa-apa. Aisyah radhiyallahu an berkata, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, tiadalah harta bagian zakat itu tercampur pada harta lainnya, melainkan merusakkannya, membinasakannya. Jadi kalau harta yang wajib dizakatkan, keluarkan saja, jangan dicampur dengan hak kita, karena zakat adalah hak orang lain. Kalau tidak mau berzakat tetap dicampur dengan harta kita, maka akan membinasakannya. Harta yang tidak dikeluarkan zakatnya jika dicampur dengan harta lainnya maka membinasakannya. Anas radhiyallahu an berkata, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang tidak mengeluarkan zakat itu pada hari kiamat di dalam api neraka. Na'udzubillah dari kami mengajak kepada diri saya sendiri, khususnya anak, cucu, teman, saudara, marilah kita mengeluarkan zakat, karena yang tidak mau mengeluarkan zakat pada hari kiamat di dalam api neraka. Ibnu Mas'ud radhiyallahu an berkata, yang artinya kami diperintah menegakkan sholat dan mengeluarkan zakat, maka barang siapa tidak mengeluarkan zakat maka tidak dianggap sholatnya. Di lain riwayat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an berkata, yang artinya barang siapa yang menegakkan sholat dan tidak berzakat maka bukan seorang muslim yang akan bermanfaat amal perbuatannya. Ibnu Abbas radhiyallahu an berkata, yang artinya barang siapa yang mempunyai harta cukup untuk berhaji ke Baitullah lalu tidak haji atau berkewajiban zakat lalu tidak mengeluarkan zakat, dia akan minta kembali ke dunia jika mati. Maka ada orang menegur, hai Ibnu Abbas, bertakwalah kepada Allah. Yang minta kembali ke dunia itu hanya orang-orang kafir. Jawab Abdullah bin Abbas, saya akan membacakan ayat Al-Quran pada yang menerangkan itu. Firman Allah yang artinya, belanjakanlah apa yang kami berikan rizki padamu sebelum tibanya maut pada salah satu kamu. Lalu ia berkata, ya Robbi, mengapa tidak kamu tunda ajalku ke masa yang sedikit, yakni minta ditambah umurnya sedikit untuk dapat bersedekah, mengeluarkan zakat dan menjadi orang yang soleh, berhaji dan berzakat. Hikayat
Ibnu Hajar menceritakan bahwa beberapa ulama tabi'in berziarah kepada Abu Sinan, dan ketika telah sampai di rumahnya tiba-tiba diajak oleh Abu Sinan untuk bersama pergi takziah pada tetangganya yang baru meninggal dunia. Muhammad bin Yusuf Al-Hiryani berkata, maka kami masuk ke rumah orang yang ditinggal mati saudaranya itu dan mendapatkan ia sangat sedih dan selalu menangis. Kami berusaha memberi nasihat dan takziah menghibur, tetapi ia tidak dapat menerima nasihat dan takziah kami, sehingga berkata padanya, apakah kamu tidak mengetahui bahwa meninggal dunia itu tidak dapat dielakkan oleh siapapun, harus menjalaninya? Jawabnya, benar, tetapi duka citaku itu karena memikirkan siksa yang sedang menimpa saudaraku itu. Kami bertanya, apakah kamu mengetahui gaib? Jawabnya, tidak, tetapi ketika aku mengubur saudaraku dan orang-orang sudah pulang, saya masih duduk di dekat kuburnya. Tiba-tiba saya mendengar suara dari dalam kubur yang berbunyi, mereka meninggalkan aku sendiri menderita siksa. Padahal aku biasa sholat dan puasa. Kata-kata itu benar mengharukan padaku sehingga aku menangis dan mencoba membongkar kubur untuk melihat bagaimana keadaannya. Tiba-tiba kubur itu menyala api, sedang di lehernya ada kalung dari api. Maka terdorong oleh rasa persaudaraan, saya mengulurkan tangan untuk melepas kalung api dari lehernya, sehingga jari-jariku terbakar. Lalu ditunjukkan tangannya yang hangus, benar-benar hitam hangus. Lalu segera saya tutup kembali dan aku segera pulang. Maka bagaimana aku takkan duka dan menangis bila mengingati keadaan itu. Lalu kami bertanya, apakah yang biasa dilakukan oleh saudaramu itu ketika di dunia? Jawabnya, dia tidak mengeluarkan zakat hartanya. Maka kami berkata, demikian kebenaran ayat, wala tahsabanna alladziina yabkhuluna bima atahumullahu min fadlihi huwa khairul lahum bal huwa syarrul lahum sayutawwaquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah. Jangan mengira mereka yang bakhil, kikir terhadap rizki yang diberikan Allah pada mereka itu baik bagi mereka. Bahkan bahaya bagi mereka akan dikalungkan di leher mereka kekayaan yang mereka bakhilkan pada hari kiamat. Dalam kejelekan bakhil, Ibnu Adi meriwayatkan Nabi Muhammad SAW bersabda, yang artinya iman dengan bakhil itu tidak dapat berkumpul dalam hati seorang mukmin untuk selamanya. Abu Ya'la meriwayatkan, tiada sesuatu yang dapat menghapus Islam sebagaimana bakhil. Perasaan persaudaraan dalam Islam itu tidak akan terhapus dengan sesuatu sebagaimana terhapusnya dengan bakhil atau kikir. Al-Khatib berkata, orang-orang berkata, orang bakhil itu lebih celaka dari orang dolim. Dan dolim yang manakah yang lebih jahat di sisi Allah daripada bakhil? Allah telah bersumpah dengan kemuliaan dan kebesarannya.
bahwa tidak akan masuk surga seorang bakhil kikir. Ad-Dailami meriwayatkan, celaka yang sangat celaka bagi orang yang meninggalkan anak-anaknya dalam kemewahan, sedang ia sendiri menghadap kepada Tuhan yang dengan kejahatan. Celaka yang sangat celaka bagi orang-orang yang meninggalkan anak-anaknya dalam kemewahan, sedang ia sendiri menghadap kepada Tuhan, kepada Allah dengan kejahatan. Ini makanya celaka sungguh bagi kita semuanya yang menumpuk-numpuk harta, mencari harta, tidak mau berzakat demi untuk anak-anaknya, agar anak-anaknya hidup mewah. Kemudian kita meninggal dunia termasuk orang yang celaka karena menghadap Allah dengan kejahatan, tidak mau berzakat. Makanya kami mengajak kepada saya sendiri, khususnya anak cucu teman saudara seluruh umat Islam, marilah kita mau berzakat sehingga menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita termasuk orang-orang yang senang berzakat, menghadap kepada Allah, merupakan orang yang soleh, orang yang melaksanakan rukun Islam, kemudian dijauhkan dari siksa neraka, siksa kubur, dimasukkan ke surga. Amin amin ya robbal alamin. At-Tabrani dan Al-Baihaqi meriwayatkan, kebaikan umat ini pada mulanya dengan zuhud dan yakin dan akan binasa akhir-akhir umat ini karena bakhil dan banyak angan-angan. Kita semuanya dianjurkan mempunyai sikap yang zuhud, yaitu tidak ingin terhadap sesuatu. Zuhud artinya menurut bahasa Arab tidak ingin terhadap sesuatu atau meninggalkannya, yaitu sikap seseorang yang lebih mementingkan kehidupan akhirat dibandingkan kehidupan dunia, karena di dunia hanya sementara, yang selamanya di akhirat. Dengan sikap zuhud, mementingkan akhirat, akhirnya kita mau berzakat, ringan untuk berzakat, mudah untuk berzakat, karena harta kita tidak akan dibawa mati. Dengan zuhud, ikhlas bersedekah, yakin yang disedekahkan menjadi haknya di akhirat kelak. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, sekali lagi kami mengajak kepada diri sendiri, khususnya anak cucu teman saudara, mari kita mau berzakat. Jangan ditumpuk-tumpuk harta kita, tidak dikeluarkan zakatnya, karena besok akan menyiksa kita. Bila tidak mau berzakat, harta kita akan menyiksa di dalam kubur, di dalam neraka. Na'udzubillah min dzalik. Na'udzubillah min dzalik. Kita sebaiknya memiliki sikap zuhud yang menyadari dengan sepenuh hati bahwa harta hanya titipan, tidak akan dibawa mati. Kita pentingkan kehidupan akhirat, kemudian kita mau mengeluarkan zakat,
karena yakin zakat kita akan menjadi hak kita kelak di hari akhirat. Bila mana ada kesalahan atau kekurangan, kami mohon maaf sedalam-dalamnya. Allahumma ja'al a'malana sholihah wa ja'alha liwajhika khalisah wa la taj'al li ahadin fiha syai'ah. Amin ya rabbal alamin. Atana Allah wa iyyakum ajmain. Ya Allah, jadikanlah apa yang kami kerjakan itu menjadi amal soleh dan semata-mata karena mengharap ridho Allah dan bukan karena sesuatu apapun. Kabulkanlah doa kami ya Allah, Tuhan seluruh alam. Semoga Allah selalu memberi petunjuk kepada kami dan kalian semua. Amin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa salam ajma'in. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.